Saatnya kita berdoa. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih pada saat hari ini Kau masih memberikan kami kesehatan, masih memberikan kami nafas kehidupan Tuhan. Sebentar kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan, tetapi firman kami ini mulai dari awal, pertengahan, hingga akhir Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, haleluya, amin. Teman-teman, perkenalkan nama saya Olivia Angelika Selatan dari kelas 12 DPD 1. Saya akan menerangkan firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah tentang pergaulan. Manusia adalah makhluk sosial yang diciptakan untuk bersosial dan bergaul bersama manusia lainnya. Oleh karena itu, marilah kita buka Alkitab kita dari 1 Korintus 15 ayat 33 yang berbunyi, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Di sini dijelaskan bahwa kita adalah manusia yang makhluk sosial yang bersosial dengan makhluk lain dan manusia yang lainnya. Di sini kita dari ayat ini kita tahu bahwa kita harus dapat bisa membandingkan pergaulan yang baik dan pergaulan yang buruk. Di mana kita sebagai manusia kadang-kala sulit untuk membedakan mana pergaulan yang baik dan pergaulan yang buruk. Terkadang kita juga punya teman atau bahkan lingkup di sekitar kita yang ketika punya masalah itu kita justru disarankan hal yang tidak baik. Contohnya seperti saya punya masalah misalnya, lalu ada teman saya yang menawarkan saya, yuk kita mabok-mabokan aja, yuk kita merokok aja, dengan alasan bilangnya biar gak stres nih merokok aja yuk, biar gak stres nih kita minum-minum aja yuk, kayak gitu. Padahal Tuhan melarang kita untuk mencari pergaulan yang buruk dan ikut dalam pergaulan itu. Gimana sih caranya kita biar tidak mudah masuk dalam pergaulan itu? Poin pertamanya adalah harus hidup sesuai dengan firman. Itu bisa kita lihat di Mazmur 119 ayat 9. Mazmur 119 ayat 9 dikatakan seperti ini. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Di sini dikatakan kaum muda itu harus sangat-sangat menjaga hidupnya sesuai dengan firman Tuhan. Maka hidupnya akan diberkati dan tidak mudah jatuh ke dalam dosa. Oleh sebab itu, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus bisa memilih pergaulan yang baik. Karena kita sebagai anak Tuhan itu tidak boleh ikut atau terjerumus ke dalam pergaulan yang buruk. Karena selain merusak kebiasaan yang baik, itu juga merusak masa depan kita. Juga poin yang kedua, kita mencari Tuhan dengan segenap hati. Kita bisa buka lagi di Mazmur 119 ayat 10. Begini bunyinya. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau, janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Mencari Tuhan dengan segenap hati itu gampang. Caranya ketika kita ada masalah, kita tidak boleh langsung memilih atau merasa pergaulan buruk itu dapat meringankan masalah kita. Tapi salah satu contohnya itu kita bisa tiru dengan cara kita beribadah, atau mungkin merenungkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, atau mengikuti kegiatan-kegiatan ibadah di tempat ibadah kita masing-masing, atau mencari teman yang tidak menganjurkan kita untuk ikut atau terjerumus ke dalam pergaulan-pergaulan yang tidak baik. Kita bisa dapat contoh, bisa mencontoh dari ini Alkitab, tokoh Alkitab yaitu Nabi Nuh, di mana di saat itu di zaman dia semua manusia di dunia adalah manusia-manusia yang berdosa, tapi hanya Nuh dan keluarganya yang tidak ikut dengan manusia-manusia itu karena ia taat pada perintah Allah. Ia mau mendengarkan perintah Allah untuk membangun bahtera dan masuk ke dalam bahtera itu sehingga ia dan keluarganya selamat dari air bah pada zaman dia. Kita juga poin ketiga, kita juga bisa
hidup dipenuhi dan dikendalikan firman Tuhan, yang seperti yang tadi saya bilang, itu kita tidak boleh asal memilih pergaulan, tapi kita bisa contoh dari Alkitab seperti tadi yang saya bilang Nabi Nuh. Kita jangan mudah terpengaruh atau tergiur dengan orang lain. Karena di zaman sekarang kita tuh susah untuk mengendalikan hawa nafsu kita. Kita lebih memilih hal-hal yang tidak baik di luar sana, seperti yang tadi saya bilang, merokok, minum-minum, atau narkoba, atau segala jenis lainnya dengan alasan saya adalah anak yang sedang memiliki masalah. Padahal masalah tidak bisa diselesaikan dengan cara seperti itu. Masalah bisa diselesaikan jika kita curhat atau cerita sama Tuhan. Kita berdoa setiap hari, minta pertolongan sama Tuhan. Karena yang bisa membantu kita dalam melewati masalah itu hanya Tuhan. Orang-orang sekitar kita belum tentu bisa membantu, melainkan mereka cuma bisa membantu menenangkan kita. Tapi kita tidak boleh memilih teman yang menganjurkan kita untuk mencoba hal-hal yang tadi saya sebutkan, itu seperti merokok, minum-minum, dan mencoba-coba hal-hal yang tidak ada di dalam Alkitab. Poin 3 tadi adalah hidup dipenuhi dan dikendalikan firman Tuhan. Itu bisa kita lihat di Mazmur 119 ayat 11. Begini, dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Di sini kita juga dapat mengartikan bahwa kita harus bisa menyimpan atau membuat prinsip pada diri sendiri. Kita harus berpegang teguh pada diri sendiri kalau kita itu gak atau tidak mau melakukan hal-hal yang tidak ada di dalam Alkitab, seperti mengikuti pergaulan yang buruk, mengikuti zina atau seperti itu. Karena pergaulanlah yang menentukan hidup kita ke depan. Kalau kita melakukan pergaulan yang baik, kita ikut pergaulan yang baik, kita ke depannya pasti akan lebih baik. Tapi kalau kita ikut pergaulan yang buruk, ke depannya kita akan buruk. Entah masuk penjara, jadi orang-orang yang gak benar, itu seringkali terjadi di lingkungan kita. Jadi Tuhan selalu ngasih tahu kita, kalau kita ada masalah itu, datang ke Tuhan. Banyak kok cara yang lebih baik daripada hal-hal yang tadi saya sebutin itu. Banyak cara. Entah mungkin kita malas untuk ibadah atau curhat sama pendeta atau curhat ke pelayan-pelayan yang lain, tapi kita bisa curhat atau berdoa sendiri di rumah, mendengarkan musik, mendengarkan lagu pujian Tuhan, lagu-lagu rohani, kita bisa dengar itu di rumah. Mungkin juga kalau yang ngerasa hal kayak gitu enggak deh buat aku gitu, ya kita bisa coba curhat ke orang tua. Mungkin orang tua nggak terlalu bisa bantu masalah kita, tapi setidaknya orang tua ngasih saran yang baik untuk kita. Kita juga perlu mencari Tuhan dengan segenap hati. Itu yang seperti Nabi Nuh lakukan pada dirinya sendiri dan keluarganya. Ia rela berhari-hari membuat bahtera agar ia dan keluarganya beserta hewan-hewan di sekitarnya itu selamat dari musibah air bah di tahun dia. Kita juga sebagai manusia nggak bisa asal kasih saran yang nggak baik ke orang-orang di sekitar kita. Kita juga sebagai anak-anak Tuhan harus bisa kasih saran yang baik ke teman-teman kita. Semisal teman kita ada masalah, kita nggak bisa asal ambil tindakan kayak ya nggak tahu itu kan urusan lu gitu, nggak bisa guys. Kita harus kasih saran yang baik-baik juga agar pergaulan yang baik itu tuh selalu ada di lingkungan kita. Karena di ayat ini tulisannya, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Oleh karena itu kita pintar-pintar cari pergaulan yang mendidik kita dengan benar ke depannya. Jangan mudah terpengaruh atau mudah tergiur dengan omongan-omongan manusia yang tidak tahu atau bahkan tidak mengerti ke depannya akan bagaimana. Sekian dari saya, mari kita tutup dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini Tuhan. Kami masih sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu bukan hanya Tuhan, tapi berkenan pada kami dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Tuhan, kiranya Kau juga memberkati hidup kami Tuhan, agar kami bisa masuk ke dalam pergaulan yang baik Tuhan dan tidak melakukan pergaulan yang buruk
Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan